Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam amma ba'd. Allahumma ftah alaina hikmataka wansur alaina rahmataka wa zakirna manasina ya zal jalali wal ikram. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ya, sekarang coba Ibu Bapak dengarkan ya. Ya, saya membacakan ini. Isma'u wafhamu hazil ayati jayidan. Marratan saniyah. Isma'u wafhamu hazil ayati jayidan. Fakir waskur sighatal kalimah wa i'rabaha bihazil ayat. Summa tarajjimu tilkal ayati kalimatan fa kalimatan. Mafhum bih? Ini perintah ujian nih, Pak. Hah? Wah, Isma'u. Nah. Sekarang saya pikir sudah Oktober. Sebentar ya, nanti salah. Ini September. Capek dari kawak Pak Ibu. September baru ya. Capek Pak. Coba pengennya di Oktober ya. Tiba di Padang ya. Ayo Pak. Coba dengarkan. Isma'u. Mafhum? Isma'u wa fahmu dengarkanlah hazil ayati jayidan. Ayat ini. Fakir baru ini. Waskur sighatal kalimah wa i'rabaha bihazil ayat. Summa tarajjimu tilkal ayat kalimatan fa kalimatan. Mafhum bi? Ke bawahnya. Mafhum bi? Kemudian mafhum bi? Naam. Nah, coba sekali lagi ya. Wasma'u, apa artinya wasma'u? Ingatlah, dengarlah. Dengarlah oleh kamu. Kamu dengarlah. Dengarlah. Ya, kamu dengarkan, boleh. Naam. Ya. Wafhamu. Pahamilah. Fahamilah. Aywa. Hazil ayati. Ayat ini. Ini ayat-ayat yang baru. Ini ayat-ayat jayidan. Baru. Jayidan bukan kalau jadidan ya. Bukan jadidan itu. Bukan. Jayidan. Dengan baik. Dengan baik. Aywa. Isma'u wafhamu hazil ayati jayidan. Dengarkan dan pahami ini ayat-ayat dengan baik. Fakir. Au fakiru. Nah, kalau banyaknya itu. Fakiru bisa. Fakiru. Wazkuru. Nah, ya bisa di fakiru ya. Kalau karena di atas sudah banyak, ini pun gitu. Diganti. Fakiru. Nah, ini. Fakiru. Ya, fakiru. Wazkuru. Ya, fakiru waskuru. Fakiru waskuru. Fakiru waskuru. Nah, kalau fakiru apa artinya?
Pikirkanlah Ya, kamu pikirkan. Waskuru, dan ingatlah. Ingat-ingat. kamu sebut. Oh, sebut. Ya, sebut. Ya, boleh disebut, boleh. Ini ingat. Kamu pikirkan dan sebutkan sighatal kalimah, Siratal lagi. bentuk kata. Sighat itu bentuk ya. Bentuk kata. Kalimah itu kata ya, kata-kata. Bentuk kata, sighatal kalimah wa i'rabaha dan uraiannya. Dan I'rabnya. Perubahannya. Iya, i'rab perubahan kalimat. Fi hazil ayat. Pada ayat-ayat berikut ini. Ya, pada ayat-ayat ini. Ini ayat-ayat. Summa Kemudian Ya, terjemahkan. tarajjimu. Terjemahkanlah. Tarajjimu. Kamu terjemahkan. Terjemahkan. Tilkal ayati. Kalian terjemahkan. Ayat itu Akan ayat-ayat itu kalimatan fa kalimatan. kalimat demi kalimat. kata per kata. Berkata-kata. Kata per kata. Mafhum bih? Mafhum. Alhamdulillah. Dipahami. Ya, iya, dipahami dengannya. Naam. Nahnu au ana fahimun. Au ana fahimah. In kanatil mu'annas. Fahima. Mahfum bi. Wa i'rabaha ya. Wa i'rabaha. Wa i'rabnya. Fi. Tunggu dulu, Pak. Tunggu, Dek. Tak nampak ah. Pak Bet. Pak Bet. Jaleh Pak Bet. Papan tulisnya tak nampak. Iya. Tulisannya tak nampak. I'rabaha fi. Sudah salin lagi. I'rabaha fi kalimat. Apa sudah itu? I'rabaha fi kalimatin. Kata per kata. Kamu pikirkanlah dan Tak sebutkan. nampak tulisannya. Terhapus. Hilang. Iya, ada gangguan. Ada gangguan. Tak nampak. Kurang saya nampaknya. Kurang saya nampak tulisan tak nampak. Lapelo teragak cari ini. Iya, tulisan tak nampak. Sudah salin lah ya. Iya, biasanya Tulisannya saya foto, nampak. tidak lo difoto dong. Tulisan tak nampak. Wa i'rabaha sudah itu tam. Di kalimat. Kalau sudah salin lagi. Andun. Wa i'rabaha. Tak ada. Apa judul pelajaran gini, Bu Didi? Kamu telah masuk kelas. Itu ya. I'rabaha fi hazihil ayat. Aywa. Lalu lepas. Kamu apa itu ya? Ke bawah apa ya? Oh, lah, Pak. Ke bawah. Enggak dua yang kemarin lagi tapi. Cuma terjemu. Alas. Mari tanya. Sebentar, Pak. Sebentar. Cuma terjamu. Summa tarajjimu tilkal ayati kalimatan kalimatan. Tarjimu. Tarajjimu. Rajim terjemahkan. Ayat. Tilkal ayati kalimatan fa kalimatan. Tilkal ayati ayat tuh, Pak. Ya, kan dia jadi maf'ul kedua-duanya itu. Tilkal ayati. Antara tilka dengan ayat itu hanya kan satu kata itu. Gitu. Itu sifatnya. Ya, jadi
Itu makanya di baris bawah jadi maf'ul, berarti tilka ini maf'ul sama ayat. Nanti diirabkan ini di yang di atas ini. Jadi tilkal ayati kalimatan, ini baru jadi hal dia. Kalimatan fa kalimatan, perkata, kata demi kata. Ayo, mafhum dipahami dengannya. Maka jawabnya jangan na'am fahim tunda. Kalau mafhum kan isim maf'ul, kita jawab isim fa'il. Na'am ana fahim. Ayo. Naam. Ana fahimun kan isim fa'il. Oh iya, Ya. ana fahimun. Ayo. Ana fahim. Kata kerja tambah ER bahasa Inggris plus ER. Isim fa'il. Ana Ya, fahim. isim fa'il. Karena pertanyaannya dalam bentuk isim maf'ul. Mafhum bih, ya, dipaham dengannya na'am ana fahim. Ayo. Inilah pelajaran kita sekarang. Coba Pak dipasang telinga bagus-bagus, saya baca, saya tunjuk ya. Nah, mari ya. Isma'u. Isma'u. Kamu dengarkanlah baik-baik. Ini fil amar kan? Iya, Pak. Isma'u. Wafhamu. Atau ifhamu. Kamu pahamilah dengan baik-baik. Sudah didengar, dipahami. Apa yang didengar dan dipahami? Ini maf'ul juga ini. Hazil ayati. Ini ayat-ayat. Jadi didengar dan dipahami ini ayat-ayat. Bagaimana keadaan kita memahami jayidan secara bagus? Ya. Fakiru. Setelah didengar, dipahami, maka fakiru, fikirkan oleh kamu. Lalu sudah dipikirkan, waskuru, sebutkan. Kamu sebutkan sigata, sigat akan sigat kalimat, ya bentuk kata yang kamu baca, yang kamu pikirkan, wa i'rabaha dan jabatan-jabatan i'rabnya fi hazil ayat. Summa tarajjimu. Kemudian kamu terjemahkan tilkal ayati, ini ayat-ayat itu kalimatan fa kalimatan, perkata. Mafhum bih, paham? Na'am. Nahnu fahimuna kalau banyak. Ya, nahnu fahimuna. Kalau ana fahimun. Aywa. Ana fahimun. Alas, siap? Insyaallah. Insyaallah, aywa. Alas. Al-an, sekarang ya saya baca. Coba nanti pertama didengar dengan baik berulang-ulang. Dijelaskan dalam bahasa Indonesia, ya kalau bahasa Arab alhamdulillah, tapi kalau bahasa Indonesia dijelaskan nggak apa-apa dulu. Ya pokoknya nanti harapan saya begini, waktu membaca ayat kita sudah merasakan gitu. Ada terasa nggak? Ya, ada terasa nggak secara ungkapan bahasanya? Coba pertama Ibu Didi dulu, Ibu Didi. Ya, ista'idi, siap. Ya, Ibu Didi dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, Isma'u. ayatnya enggak, bukan ini hanya soal saja ini. Oh ya, mana ayatnya? Ayatnya kan belum. Iya. Ayatnya belum siap. Nah, dengarkan aja Bu Didi nanti menguraikan dalam bahasa Indonesia boleh ya. Kalau bahasa Arab bagus. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Coba Ibu rasakan, coba Ibu baca dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Naam. Coba. Coba dimulai wazkuru sighatal kalimah wa i'rabaha fi hazil ayat atau fi hazihi ayat. Ayo. Bismillah itu kan a'udzu itu kan ayat itu. A'udzu billahi minasyaitonir. Coba a'udzu billah. Coba Ibu jelaskan satu-satu. A'udzu billah. Itu sudah dua tuh. Jangan dua, satu. A'udzu. Ya. A'udzu. A'udzu itu fi'il madi.
Iya, Pak. Mudhari. A'udzu fi'il mudhari ya. Ya, mudhari, Pak. Nah, fi'il mudhari. Aku Langsung. Iya, Ibu. aku berselindung dengan Nah, itu terjemahnya nanti masih banyak yang perlu diuraikan. A'udzu apa yang Ibu? A'udzu billah bi huruf Sudah, jar. jangan billahi, jangan belum. Oh, belum. A'udzu saja. A- Masih belum selesai uraiannya. A'udzu Film fi'il Narik? mudhari fa'ilnya ana. Ya. Coba, Aywa. Pak. Nah, terjemah boleh? Aku berlindung. Berlindung aku. Jangan aku duluan. Berlindung aku. Gitu. Billahi, sudah itu. Billahi dengan Allah bi huruf jar. Allah yang dijarkan. Biasanya kalau huruf jar itu ada tempat sangkutan ke belakang. Sangkutan ke belakang itu fiilnya. Tadi kan sudah ada fiilnya a'udzu. Kan fiil mudhari itu. Ya. Nah, ini tambahannya sambil boleh dicatat. Jadi asal ada jar majrur di belakangnya, ada tempat muta'alliq namanya atau muta'allaq, tempat disangkutkan. Jadi dibuat pertanyaan begini. Berlindung aku dengan Allah. Kan dengan siapa aku berlindung? Kan balik ke belakang. Ada berlindungnya. Berlindung kan a'udzu. Berlindung aku atau berlindung aku dengan Allah. Dengan Allah, dengan siapa? Itu. Dengan apa aku? Kan itu dengan berlindung. Jadi dengan siapa aku berlindung? Gitu pastinya. Jadi dengan Allah. Itu tambahan ilmu pagi ini supaya jangan terlalu lama kita. Jadi setiap jar majrur, ya, setiap jar majrur, seluruh huruf jar itu, setiap ada huruf jar majrur di belakang ada tempat penyangkutannya. Penyangkutannya itu dari fiilnya diambil. Misalnya kan alhamdulillahi, segala puji bagi Allah. Baru bagi Allah, bagi siapa aku memuji berarti ahmadu gitu, di belakangnya. Ya, paham tuh Pak, Ibu? Setiap jar majrur itu Ada itu ada sangkutnya ke belakang. Ada tempat sangkutannya dengan kata kerjanya, tapi disembunyikan. Ada yang dijelaskan, ada yang disembunyikan. Kalau a'udzu ini jelas a'udzu. Tapi kalau misalnya baca bismillah saja, kan langsung kita baca bismillah, misalnya mau makan, mau pergi, pokoknya setiap pekerjaan itu tentu pekerjaan yang baik. Dimulai dengan bismillah. Kita kan baca bismillah. Berarti ada muta'alliq atau sangkutnya ke belakang. Jadi yang biasa dipakai memulai abda'u, memulai aku. Ya, kalau menulis bisalah. Jadi kata kerjanya yang dibaca dulu ya Pak. Iya, kata kerjanya. Kata kerja itu kadang-kadang ada tertulis seperti a'udzu, ada yang tidak. Kalau bismillah kan sudah jar majrur juga itu. Enggak ada kata kerjanya. Nggak ada, tapi berarti tergantung ngapain kita. Mencuci misalnya. Jadi albasu, itu, atau mencuci aku. Kalau berjalan berarti kita amsi, aku berjalan, aku kalau makan akulu. Jadi aku makan dengan nama Allah. Aku berwudu. Asal dengan jar majrur itu ada itunya, muta'alliq namanya. Muta'alliq ya. Muta'alliq itu arti tempat menyangkutkan. Jadi bismillah itu ke situ perginya. Ya. Kalau a'udzu ini jelas dengan apa aku berlindung, kan gitu ya, dengan Allah. Terus lanjut Bu, baru a'udzubillah. Ayo, istamiri, lanjutan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Naam. Min
Min huruf jar, syaitan yang dijarkan. Ini syaitanir rajim. Rajimi mudafun ilaih. Iya benar tuh. Saya tidak salah. Rajimi minas syaitanir rajim. Sifat. Tulis lupa. Naat man'ut. Hah? Naat man'ut. Minas syaitanir rajim. Jadi tulisannya lupa. Nah, itu maka dengar aja dulu. Jadi coba kita baca tadi. Jadi a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Terasa itu a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jadi dalam ungkapan itu ada rasa bahasanya, sudah tahu kita. Ar-rajimi jadi apa dia? Jadi naat man'ut ya. Ya, sebutkan saja jadi naat. Kalau yang man'utnya kan di belakang, yang muka. Syaitan. Ya, naat ataupun sifat dari rajim. Bukan rajim. Oh Ya ya. kan disangkutkan ke situ perginya. Syaitanir rajim. Kan syaitani dijarkan. Jadi sifat dari rajim. Ya, betul ya, sifat dari sana. Nah, kalau bentuk-bentuk kata tadi as-syaitani kata benda ya. Ya. Tunggal. Apalagi ar-rajimi bentuk sigat mubalaghah. Oke, gitu kira-kira ya. Coba Ibu ulangi lagi. Waktu membaca itu terasa itu. Coba. Ulang teman. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, Berlindung aku dengan jangan Allah. terjemah belakangan. Terjemah belakangan coba. Fi'il mudhari, fa'ilnya ana. A'udzu fi'il mudhari, fa'ilnya ana. Ya, fa'ilnya tersembunyi ana. Ya. Billahi jar majrur. Bi yang dijarkan, Allahi yang bi huruf jar, Allahi yang dijarkan. Ya. Minasyaitonir rajim. Min huruf jar. As-syaitani yang dijarkan. Coba kalau ditanya misalnya kan auzubillahi minasyaitonir kan jar majrur juga itu. Disangkutkan kemana itu? Ke jar disangkutkan ke kan tadi ada fiilnya. Ke fiilnya. Nah, apa itu kira-kira? A'udzu. Bisa. Ya, coba. Jadi tadi kan berlindung aku dengan Allah. Dengan apa aku berlindung dengan Allah? Dari mana aku berlindung? Gitu ya. Oh iya. Berlindung gitu ya. Aku dari mana berlindung yaitu dari a'udzunya. Bukan. Berlindung. Kan berarti itu sudah diulang itu. Kan minasyaiton dari dari mana aku berlindung? Dari apa itu? Dari kata kerjanya juga dipakai. Terus ar-rajim yang rajim yang sifatnya. Iya, yang sifat dari setan. Dari setan. Baru terjemah. Coba terjemah menurut kalimatan fa kalimatan. Berlindung aku dengan Allah dari setan yang terkutuk. Yang terkutuk. Oke. Kelas. Jadi waktu membaca ayat sudah dirasakan sekali. A'udzu ala tawa fa'il. Billahi la tawa jar majrur ada mutaliknya. Minasyaiton jar majrur juga. Tahu kita kemana disangkutkan. Rajim sifat. Jadi maksud Ustadz itu. Jadi membaca bacaan sholat, bacaan ayat, bacaan sudah mulai ke situ rasanya kita. Jadi tidak lagi hanya membaca begitu lewat. Jadi nggak perlu diterjemahkan lagi karena sudah paham kita jadi bahasa kita gitu. Itu sudah mulai apa nih? Nanti ini kan masih pemula. Nanti kalau sudah biasa, Ustadz lompat-lompat aja membaca ayat. Dengarkan baik, uraikan. Dengarkan baik, uraikan. Kemanapun melompat-lompatnya ya. Jadi Al-Quran. Jadi itu makanya kita paham membuka belum tafsir lagi. Nah, sekarang coba Ibu Sabrina, fadal. Iya, Pak. Fadali, ya. Ibu Sabrina, bismillahnya silakan, fadal.
Bismillahirrahmanirrahim. Kasih baris dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismi. Kasih baris semuanya dulu. Nah, yang tadi ya Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, iya. Coba. Bi huruf jar. Nah, Bismi Allahi. nah, tunggu Bi dulu. huruf jar. Sudah betul tadi. Bismi Ya. saja. Ya. Ismi yang dijarkan. Iya. Nah, kemana kalau disangkutkan, kemana Ibu bersangkut? Dengan nama, ngapain Ibu? Dengan apa? Dengan Allah. Nah, itu kan langsung sekali dengan nama Allah. Iya, tapi dengan asal ada jar majrur itu ada kata kerja di belakang tersembunyi. Jadi kata kerjanya tersembunyi, lalu kok nggak ada kata kerjanya ya Pak? Iya, itu. Apa kira-kira? Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang Sebut. Dengan Menyebut. belajar. Ya, bisa dengan menyebut, bisa dengan memulai, bisa dengan belajar. Belajar ya. Ya, berarti kan bismi dengan nama. Ya, dengan apa itu? Nah, jadi aku mulai, boleh aku membaca, boleh aku makan, aku mendengar, gitu. Jadi sebenarnya lebih sadar orang mengerti bahasa daripada tidak, gitu. Asal Bismillah saja. Jadi diulangi ya, setiap jar majrur ada kata kerja sesuai kata kerjanya dengan apa yang sedang kita laksanakan. Walaupun tidak tertulis kata kerjanya ya Pak. Ya, memang ada, kecuali a'udzu itu kok nampak kata kerjanya fi'il mudhari. Iya. Kalau bismillah nggak ada. Jadi bismillah itu kata Rasulullah, pekerjaan yang dimulai pekerjaan yang tidak diawali dengan bismillah tidak berkah dia. Jadi itu. Jadi ngapain kita misalnya mau berjalan, berarti ada tersembunyi dalam sebelumnya, sebelum kita mengucapkan itu, aku berjalan atau berjalan aku dengan nama Allah. Tidur aku. Kan bismikallahumma. Bismi langsung itu. Berarti ada muta'alliq. Jadi setiap hujat ya. Bismillah. Ya. Allahi. Tunggu dulu. Bismi tadi huruf apa? Bismi bi huruf jar. Lalu yang dijarkan apa? Yang dijarkan ismi. Tapi itulah yang saya katakan. Kan tidak ada alifnya. Kan tidak ada alifnya. Ini dia sudah Ustadz buat di bawah. Ini Ibu Didi punya tadi. Lihat. Bismillah. Nah, ini Ibu. Ini. Ibu Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Ya. Ini masih teratur ya, masih teratur. Ini punya yang Ibu Didi baca tadi. Ini Ibu Sabrina. Ya. Coba. Ini kan Bismillahirrahmanirrahim. Itu kan ini sudah dilihat ya, tadi maksudnya kita untuk didengar-dengar saja. Ya oke, nggak apa-apa. Coba Ibu uraikan kembali. Bi huruf jar. Huruf jar. Oke. Bi huruf jar. Terus apa yang dijarkan? Ismi. Ya. Ismi dijarkan oleh Bi. Ya, oleh bi. Apa tanda jarnya? Tanda jarnya huruf jar bi. Ya, itu huruf jar. Yang bekas dijarkannya apa? Kasrah, baris kasrah. Berbaris kasrah. Ya, kasrah atau baris bawah ya. Baris bawah. Baris bawah yang nyata. Kan baris bawah dia ismi. Nah, sekarang ini kan Ibu katakan ismi itu, maka kan nggak ada ismi itu tertulis. Yang ada kan siminya. Iya, simi. Ya, berarti ada alifnya ya. Iya Pak. Ada alifnya. Inilah yang
yang sedikit ada alifnya, tapi kok hilang ya di Bismillah. Nah, berarti itu makanya ditekan saja bacanya, berarti seolah-olah ada alifnya, bismnya gitu. Itu makanya ditekan orang bacanya bis, gitu. Bis. Nah, berarti seolah-olah biismi. Sebab di ayat lain ada seperti Iqra bismi rabbik. Nah, ada di situ alifnya. Bismi rabbik. Oh, di sini nggak ada alifnya. Nah, tidak ada alifnya. Itu masih saya ingat waktu saya pesantren, kok hilang Pak? Katanya Hamzah Wasal. Di Hamzah Wasal ada tertulis, ini nggak ada, saya bilang. Walah ribut. Ya, jadi itu kira-kira ini yang saya pertanyakan kadang-kadang. Oh, ada yang mengatakan di alifnya, di ba-nya itu tinggi alifnya. Ini kan nggak ada sejajar dengan sin. Kalau di Al-Quran kan tinggi kan katanya. Ya, berbagai ya jawabannya. Baik. Terus bagaimana lagi Bu? Apa yang disangkutkan di sini Bu? Bismillahi. Ya, kemana Ibu sangkutkan? Ke bismi. Iya, yang fiilnya apa yang tersembunyi Ibu pakai? Oh, bismi, ke fiilnya ke belajar. Tersembunyi. Kalau belajar berarti dipakai di situ kan aku belajar ya. Kalau fiil mudhari dipakai kan begitu. Berarti a'lamu ataupun yang bagusnya abda'u. Kan abda'u memulai. Oh, memulai. Ya, memulai belajar. Ya, memulai aku kan failnya ada ana itu abda'u. Bada'a. Bada'a kan fiil madi. Abda'u kan fiil mudhari. Ataupun membaca boleh akra'u. Ya, tergantung itu. Tergantung niat kita. Ya, Pak. Iya, tergantung ngapain kita. Misalnya Ibu makan, apa yang Ibu sembunyikan fiil mudhari'nya? Akulu. Akulu. Iya, akulu. Kalau aywa, akulu. Nah, itu makanya ada yang akulu, ada yang asrabu, ada. Tapi kalau akulu kan sudah semuanya makan. Kalau nulis aktubu, kalau mulai mendengar asma'u, ya itu tergantung ke fiil mudhari. Bagi yang tidak belajar bahasa kan bingung dia. Laku carunya bahasa Indonesia, termasuk bahasa Indonesia dia jalan. Ya, ya, bagus. Terus lagi, bagaimana lagi? Allahi. Mudhaf ilaih. Ya, mudhaf ilaih dari mana? Dari bismi. Iya, kan undang-undangnya kalau mudhaf ilaih itu kemana barisnya? Ke bawah. Apa tanda baris bawahnya? Hi. Iya, baris bawah. Ya, oke. Itu dia. Bismillah. Itu makanya berarti yang dijarkannya ini dua kata ini, kedua-duanya. Cuma yang menanggung beban adalah ismi. Itu makanya kalau orang sadar misalnya aku mulai berjalan atau aku berjalan dengan nama Allah, dengan namanya dipakai bukan dengan Allah. Namanya saja sudah hebat. Ya, kalau aku berjalan dengan Allah, lain pula nanti kajinya kaji Pak Bet. Kaji tengah malam tuh. Kata siang-siang. Terus lagi Bu, bagaimana? Ar-Rahman. Ar-Rahmani. Ar-Rahmanir-Rahimi. Ar-Rahmani saja dulu. Ar-Rahmani itu menerangkan Allah. Jadi naat ya Pak. Jadi apa bedanya menerangkan Allah dengan ismi dengan Ar-Rahman dengan Allah? Kalau menerangkan bahasa Indonesia bingung kita. Yang Allah yang Maha Pengasih. Jadi Allah apa? Bentuk katanya boleh Ibu, baru jabatan. Untuk katanya alif Ar-Rahman yang Maha Pengasih. Kalau pakai alif lam kan isim Pak. Iya, tapi terus dia jabatannya sebagai keterangan sebagai naat. Itu yang betul, sebagai sifat. Jadi kalau Allah, kan kalau Ibu sebut Allah sebagai keterangan ismi, Ar-Rahman sebagai keterangan Allah kan bingung jadinya. Kalau di bahasa Arab ditentukan. Kalau Allah dia menjadi
mudhafun Mudhaf ilaih. ilaih dari ismi. Tapi kalau Ar-Rahman bukan mudhafun ilaihnya, dia Bukan. menjadi sifat. Sifat. Nah, itu bedanya. Nah, nanti dalam pemahaman pun berbeda itu. Nama Allah. Kalau Ar-Rahman jangan pula nanti disebutkan Rahmannya Allah. Pakai yang dia. Allah yang. Gitu. Yang. Itu bedanya ya. Iya, Pak. Jadi kalau bahasa Indonesia keterangan disebut keterangan bingung kita. Jadi menurut undang-undang, yang ini misalnya Allahi, kenapa berani Ibu baca baris Allahi? Karena mudhaf ilaih. Ya, undang-undangnya mudhafun ilaih itu mesti berbaris Bawah. ya bawah. Kenapa Ibu berani membaca Ar-Rahmani? Ar-Rahmani, dia Itu pakai sifat dan dia menerangkan Allah. Jangan, itu nanti Ibu bingung. Oh, sifat kenapa? dari Allah. Karena dia menjadi sifat. Andai kata nanti Allah baris di atas, maka dia Ar-Rahmanah. Itu kalau sifat. Kalau nanti Allah baris depan, maka dia Ar-Rahmanu. Tapi kalau yang mudhafun ilaih, kalau mudhafun ilaih tetap baris bawah. Oh, iya, iya. Itu bedanya. Sifat. Ya, kalau sifat mengikut baris apa yang disifatinya. Itu maka disebut man'ut. Iya. Ar-Rahmani, Rahimi. Jadi sifat dua-duanya ya, Pak? Iya. Ar-Rahimi sifat juga. Jadi kalau disebut nanti keterangan-keterangan, itu enggak beres tuh. Sifatnya. Sifat ya? Sifat. Iya. Jadi kalau ditanya begini, kenapa Ibu baca Bismi tidak Bisma? Bismi karena dia huruf jar setelah huruf jar. Karena dijarkan. Dijarkan. Apa tanda jarnya? Baris bawah. Baris bawah. Nah, kenapa Ibu baca Allahi? Allahi mudhaf ilaih. Ya, mudhafun ilaih itu undang-undangnya kemana? Baris bawah juga. Baris bawah. Tapi dia bukan sifat dari ismi. Iya, bukan sifat dari ismi. Iya, bukan sifat dari ismi, tapi dia mudhafun ilaih. Iya. Jadi beda. Tetap menurut undang-undangnya kalau mudhafun ilaih itu tetap berbaris bawah undang-undang. Nah, sekarang Ar-Rahmani, kenapa Ibu baca Ar-Rahmani? Ini sifat dari Allah. Dari Allahi. Ya, karena yang diikutinya baris bawah. Ya. Itu jawabnya ya, Pak. Iya, karena yang diikutinya baris bawah. Ya. Jadi sifat itu mengikut yang disifati. Ya. Andai kata nanti Allah, misalnya kan wa'budullah, sembahlah akan Allah, kan maf'ul dia. Maka dibaca Ar-Rahimah. Mengikuti. Dia mengikuti yang diikutinya itu. Disifati. Yang disifatinya. Misalnya kan astagfirullah. Coba Ibu baca sampai Al-Azim. Coba apa barisnya? Astagfirullahul azim. Jangan Bu. Astagfirullahul azim. Apa Pak? Astagfirullah. Ulang. Astagfirullahal azimi. Ya, kasih barisnya Allah. Coba kasih baris. Ya, coba. Astagfirullah. Kasih baris. Ya, astagfirullah. Kenapa Ibu baca astagfirullah? Azimi. Jangan jangan hal dulu. Coba astagfirullah. Kenapa Ibu baca? Ya, kenapa? Maf'ul. Aku minta ampun pada Allah. Maf'ul bi. Maf'ul kan ada fi'il fa'ilnya. Ya. Mana fi'il fa'il sebelumnya? Astaghfiru. Ya, astaghfiru. Astaghfiru itu bentuk apa itu? Fi'il apa? Fi'il mudhari. Fi'il amar. Jangan. Fi'il mudhari. Ya, fi'il mudhari. Mana fa'ilnya? Ana. Ana. Jadi ada fi'il, ada fa'il. Jadi Allah jadi apa? Maf'ul. Maf'ul bi. Ya, kenapa baris di atas A-nya? Karena dapatannya maf'ul. Karena undang-undang maf'ul bi nasab. Kan undang-undang. Ya, undang-undang. Ya. Terus al-azima, al-azimi, al-azimu. Azimi.
Astagfirullah Azimil. al-azima. Kenapa azimah Ibu baca? Karena mengikuti Iya, sifat sifat dari yang Allah. Allah Allah kemana barisnya? Ke atas. ke atas. Iya. Jadi kalau sekiranya nanti Allah baris bawah pula dia. Kalau dia baris depan, itu namanya sifat. Jadi tidak. Kalau mudhafun ilaih tetap baris bawah. Tetap baris bawah. Iya ya, astagfirullahal azima. Ya cuma dimatikan orang bacanya astagfirullahalazim gitu. Tapi tertulis tetap azima. Itu enaknya kalau mengerti bahasa Arab Al-Quran. Kalau bahasa Inggris bedanya Pak, adjektif sama aja. Ya sama. Ya ini namanya dalam Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Oke. Siap yang lain. Dua naatnya ya Pak. Ya, yang dua ini mau ditanya di sini boleh sebelum ini jangan buru-buru. Sudah dua tampil. Yang satu Profesor Ibu Didi, yang dua Profesor itu murid. Cuma. Ya, profesor di bidang ini. Tua kelas, yang satu murid, anak buah. Dokter. Bismillah. Satu dokter. Jadi waktu membaca-baca itu sudah mulai itu. Iya, kita mau berwudu. Bismi. Sebelum keluar mulut bismi. Atau wada'u. Boleh gitu. Atau abda'u. Boleh. Aku mulai dengan nama Allah. Jadi ada fiil yang tersangkut di bismillah itu. Iya, di jar majrur. Iya, betul. Di jar majrur, iya. Oke, Pak. Terima kasih. Kalau subhanallah, ini tersambil ya. Itu kedua-duanya kan mudhafun ilaih. Subhanallah. Ya, tetapi ada kan itu kedua-duanya mudhafun ilaih itu menjadi maf'ul mutlak. Nah, yang mana? Ya, mudhafun ilaih itu maf'ul mutlak. Maka undang-undang maf'ul mutlak diambil daripada masdar fiilnya. Berarti ada tersembunyi sebelumnya usabbihu. Usabbihu. Berarti adapun subhanallah itu diganti dari tasbihan. Jadi berarti usabbihu tasbihan. Gitu. Jadi usabbihullah tasbihan. Itu makanya kita baca subhanallah. Banyak kaji lain. Banyak mana Pak? Semakin. Dah, lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Selesai. Nah, sekarang tugas Pak Irsal lagi. Silakan Pak Irsal. Alhamdulillah. Pak Isral. Pak Isral. Ya, tunggu diperlihatkan dulu. Alhamdulillah. Ayo, sekali lagi. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah. Alamina. Ya, coba ulang lagi. Marasanya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Naam. Itu dia. Nah, saya tampilkan ini dia. Coba Pak Isral. Awalan, coba dengarkan dulu ya. Isma'u wafhamu awalan fakiru sighatal kalimat wa summa ba'da zalik i'rabuha wa summa ba'da zalik tarajjim kalimatan fa kalimatan. Aywa, ibda. Mulai ibda. Ibda, mulai, Pak. Ya. Alhamdulillah. Ini isim, Pak. Ya, isim. Ya, oke. Kalau bisa isim apa, Pak? Isim ma'rifah ya Pak? Oh ya, itu antara lain. Yang jelas ya ma'rifah. Cuma isim apa namanya? Isim masdar kah, isim fa'il kah, isim maf'ul kah? Masdar. Isim masdar ini Pak. Nah,
Coba buktikan isim masdar dari mana? Hamada. Hamida. Hamida. Terus Yahmadu. Hamida. Yahmadu. ya, Hamdan. Hamdan. ai. Terus lalu bagaimana? Hamdan itu isim masdarnya. Isim Nah, masdar. terus kok terjadi alhamdu, Pak? Dia kena mubtada, Pak. Mubtada. Karena pokok kalimat ya, terus dia apakan? Isim. Di marfu akan aris akhirnya, Pak. Ya, terus selain dimarfukan akhirnya apa lagi? Si alif lam. Nah, dikasih alif lam. Dia kan masdar tadi itu. Ya. Nah, karena dia pokok kalimat dikasih alif lam. Kemudian undang-undang maf'ul, undang-undang mubtada atau pokok kalimat baris depan. Nah, itu ya. Dia tuh, bagus. Nah, itu enggaknya. Pokoknya dari segi mana saja dipertahankan. Karena mau memperoleh gelar yang paling tinggi. Paham tentang Al-Quran. Terus, apa lagi, Pak? Lillahi. Lam. Lillahi. Lamnya ini jar majrur kan, Pak? Terus apa lagi keterangannya? Lamnya huruf jar. Allahi yang dijarkan oleh lam. Iya, bisa bercerita ada yang hilang nampaknya? Allahi. Ya, bagaimana prosesnya itu? Huruf jar apa itu, Pak? Huruf jar lam. Lam. Ya. Terus masuk ke Allah, kemudian hilangkan saja, pakai saja. Ya, hilangkan saja alifnya. Terus apa lagi? Yang berhubungan dengan pokok kalimat tadi? Oh, kabar. Dia billah kabar. Ya. Karena alhamdu pokok kalimat, coba sambung sedikit. Karena alhamdu pokok kalimat, maka lillahi jadi kabar dari alhamdu. Nah, tapi kabarnya ini terdiri dari jar majrur. Nah, kalau jar majrur apa disangkutkan kata kerjanya nih, Pak? Segala puji bagi Allah. Apa itu? Hamdan. Allah. Iya, kan jar majrur juga. Apa kata kerja yang disembunyikan di belakang? Saya memuji. Ya. Jadi Ahmadu. Ya. Jadi saya memuji. Jadi kan segala puji bagi Allah. Bagi siapa saya memuji? Kan gitu. Bagi siapa saya? Ya, bagi itu pertanyaannya. Bagi siapa saya memuji? Maka jawabnya aku memuji kepada Allah. Nah, gitu. Terus sudah selesai itu. Allah ini huruf jalalah apa Pak? Lafzul jalalah. Lafzul jalalah. Lafzul jalalah. Jalalah itu kan mulia, lafaz yang mulia. Lafaz jalalah. Ya, lafaz yang mulia. Lafzul. Kemudian Rabbi. Rabbi apa ini? Bentuk jalalah. Bentuk. Bukan, kalau Allah lafzul jalalah. Kalau Rabbi bentuk katanya bentuk apa? Ya. Badal. Rabbi bentuk katanya dulu. Bentuk kata bisa. Sigat. Sigatnya dulu, sigat. Sifat ya, Pak? Bukan, itu jabat-jabatan. Ya, sifat. Yang ini dulu, yang sigat ini. Sigatul kalimah. Bentuk kata. Isimkah? Apa naat ya, Pak? Sifat kan, naat manut itu kan, Pak? Itu kan jabatan. Sekarang bentuknya Isim. Ya, isim apa? Isimnya dia badal kan, Pak? Dari Allah. Bukan, itu jabatan baru. Sekarang kaji bentuk sigat dulu, sigat kalimah dulu. Rabbi itu adalah berbentuk isim apa?
Isim Masdar. Rabbi hamdi. Isim masdar ya Pak? Ya. Isim masdar berarti pembuktiannya dari fiil madi, fiil mudhari. Coba mulai. Rabba, Rabba, yarub, Robba, yurabbu, rabba yarubbu. yarubbu. Rabba yarubbu, rabban. Terus, gitu. Ya, rabban. Kenapa tidak dibuat rabban di sini? Karena dia ikut ke Allah itu Pak, Allahi. Karena sifat dari ya. Dia badal ya Pak? Jadi itu yang baru jabatannya. Jadi dia adalah badal atau pengganti. Ada yang mengatakan sifat, berselisih ini para ahli. Ada yang mengatakan sifat, ada yang mengatakan badal. Kalau saya lebih cocok badal atau ada yang mengatakan atap lagi, atap bayan ya, menjelaskan. Jadi jelas kalau yang badal kan pengganti yang diganti. Mengganti itu ada mengganti sebagian, ada mengganti semua, ada mengganti sebagian. Kan ada pelajaran kita dulu. Ada badal kullu, ada badal ba'du. Sekarang ini badal ya. Badal itu artinya pengganti. Kalau mengganti undang-undangnya sama seperti naat, mengikut yang diganti. Sekarang kenapa barisnya Rabbi Pak Israel? Karena yang diikutinya Allah. Bukan Allah. yang kalau sifat yang diikuti. Karena yang digantikannya. Karena yang digantikannya berbaris bawah. Jadi itu makanya dia baris bawah. Oke. Terus al-alamin lagi, al-alamina. Al-amin. Al-alamina. Al-alamina. Gimana ini? Bentuk katanya dulu. Bentuk katanya isim juga kan Pak? Ya betul. Ada tandanya alif lam. Terus baru kalau bisa bentuk isim apa seperti ini? Jamak muzakkar. Alamin. Ya kan sekalian alam. Jamak ya Pak? Iya, jamak apa? Jamak muzakkar salim. Iya, coba bentuk tunggalnya, coba buat bentuk tunggal. Alamani, alamina. Itu fil madi cara. Kasih al-alamu. Al-alamu. Ya. Al-alamani. Ya. Al-alamuna. Tapi kok jadi alamin dia Pak? Karena dia mudhaf. Yang mudhafnya Rabbi. Mudhafun ilaih. Kalau mudhafun ilaih bagaimana undang-undangnya tadi? Mudhafun ilaih harus kasrah berbaris bawah. Ini kok di atas barisnya alamina? Pengganti kasrah ya. Karena jamak. Karena jamak Muzakkar salim. Jamak taksir. Bukan. Kalau jamak biasa. Ya, karena jamak muzakkar. Muzakkar salim. Ya, kalau jamak muzakkar salim, kalau dia dijarkan atau dikasrahkan, bagaimana Pak? Jangan berubah. Dihilangkan boleh diganti ya. Ganti dengan ya. Diganti dengan ya. Gitu ya. Yang nunnya di atas, bukan itu. Itu tanda dijarkan, tanda dia jamak muzakkar salim. Ya begitu. Jadi kalau membaca itu coba Bapak baca. Ada nggak? Coba Bapak baca lambat-lambat. Ada nggak terasa Bapak ungkapan bahasa? Coba rasakan ilmu bahasa. Coba. Alhamdulillah Rabbil alamin. Jangan hirab. Alhamdulillahi. Alhamdulillahi. Terus Rabbil alamin. Gitu. Tapi kalau dibaca nanti alhamdulillahi terus alhamdulillah rabbil itu enggak paham di bahasa itu. Alhamdulillahi. Sebenarnya sudah sempurna itu. Kelompok-kelompoknya ya Pak. Iya, itu makanya
tiba lagu-lagu ini macam jadi ya yang muncul di dalam perasaan. Tapi kalau alhamdulillahi, terasa kita kagum takjub bagi Allah. Baru siapa persamaan atau sama dengan Rabbil Alamin. Jadi coba misalnya kalau kita baca begini, Allahu, bagaimana Bapak membaca yang belakangnya ini? Allahu Rabbul Alamin. Ya gitu. Allahu Rabbul Alamin. Allahu jadi apa? Jadi mubtada. Iya. Kabarnya mana sebutannya? Rabbu. Ya Rabbul Alamin. Rabbul Alamin. Gitu caranya. Jadi seluruh bacaan sholat mulai takbir sampai salam rasakan bahasanya. Baru terasa enak. Baru terasa ikrar. Kalau kita melanggar berarti kita salah. Siap-siap masuk neraka. Fawailul lil musallin. Tapi kalau perasaan seperti bertarak-tarak bertapa saja itu lain perasaan. Ya. Bagus. Bagus. Pak, boleh diulang sedikit, Pak? Al-alamina itu kan jamak muzakkar salim. Ya. Terus? Yang satunya Al-alamu. Al-alamu. Oleh al-alamu, sebenarnya baris akhir itu kita tidak berani membuatnya. Kalau nanti dibaca alamu, jadi apa dia? Kalau alama, jadi apa dia? Kalau alami, apa yang menjarkannya? Jadi itu makanya dengan maaf saja orang membaca sudah al-alamu, al-alamani, al-alamuna. Itu kan dalam marfu semua itu. Oh, al-alamu gitu, yang tunggalnya. Iya, kan berbentuk isim fa'il ya. Oh, isim fa'il. Ya, aslinya kan kalau fi'il madinya kan alima. Itu makanya alam adalah sumber pengetahuan jadinya. Cuma kalau alam ini sumber pengetahuan bukan untuk hanya diperas untuk di kepuasan nafsu, tapi harus sampai kepada Tuhan gitu sebenarnya. Itu makanya kalau orang hanya memeras kepala untuk kebutuhan bersama itu hanya sekedar cari makan. Tinggi filsafatnya bahasa Arab. Tinggi, sangat tinggi, Pak. Mungkin. Ya lah. Alam kan sumber pengetahuan. Ya. Gunanya diketahui apa sebenarnya? Apakah untuk berpesta pora atau untuk menjadi orang baik? Untuk jadi orang baik. Kalau orang baik mesti mengerti siapa Tuhan. Maka baik itulah nanti yang dibawa selama-lamanya. Kalau bangsa kambing, kucing enggak. Oh enggak percaya saya katanya, ya sudahlah. Nanti aja tunggu tanggal mainnya. Ya, gitu. Tapi kenapa dia alamina jadinya? Kan dia sama seperti Ibu baca di sini tadi itu kan Bismillah ini. Kenapa baris bawah dia seperti ini Bismillahi? Oh dia kan apa mudhafun ilaih. Karena dia tunggal. Iya. Ya kan? Ya. Tunggal. Tapi kalau ini alamin dijarkan diganti wow. Mulanya kan alamun ini. Kalau dia seperti ini kan alamun. Tapi karena dia dijarkan oleh mudhafun ilaih, oleh si mudhaf, undang-undangnya begitu kullu ismin. Ini maksudnya setiap kata benda, kullu ismin jaru bil mudhaf, dia dijarkan oleh si mudhafnya. Maka karena ini jamak, dia jamak taksir, digantilah menjadi ya seperti ini. Cuma dibedakan dengan dua. Kalau dua dia alamain, kalau dia banyak dia alamin. Mafhum bih? Naam. Ana fahim. Gitu. Fahim. Fahimun. Fahimun. Au naam fahimun. Ya. Kalau banyak, kalau satu fahim. Kalau ibu nyebut jangan fahim, fahimah. Aywa. Fahimah. Aywa. Karena perempuan. Kalau Pak Tommy bilang ana fahim. Kalau Pak Isral ana fahim. Tapi Ibu Didi sama Ibu Sabrina ana fahimah. Ya Ustaz.
Enak kalau nanti ngerti. Maka raun-raun Ibu pakai Al-Quran dalam sholat. Bisa Ibu pakai. Nanti zuhur saya pakai ayat ini. Saya resapi. Nanti asar saya pakai ini. Sholat tahajud saya pakai ini. Ya, kan enak. Baru mengerti kita apa dunia ini. Kemanapun kita pergi, paham jadinya. Oh, ya. Bermohon kita Allahumma faqihni. Gitu ya. Bagaimana kira-kira Bapak Ibu-Ibu, kan mesti dia mengerti bahasa Arab, diulang-ulangnya, gitu. Kalau enggak ya meraba-raba saja. Nah sekarang giliran berikut, masih banyak yang antri di belakang. Siap-siap. Sudah jelas itu akan dibahas dalam surat Fatihah saja. Nanti kalau sudah lama saya melompat-lompat dengarkan saja telinganya ya. Enggak disebutkan. Maka ya beruntunglah orang yang hafal Al-Quran, murah kemana-mana beloknya. Cuma andai kata orang yang hafal itu mengerti bahasa, wah kan enak. Tapi kalau belum harus belajar ya. Silakan berikut coba Pak Bet. Silakan Pak Bet. Apa setelah Fatihah Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Apa lagi? Ar-Rahmani Ar-Rahim. Ya, Ar-Rahmani Ar-Rahmanir Rahim. Rahimi. Silakan kita dengarkan bagaimana uraian Pak Bet. Ini saya tampilkan aja. Oke, silakan Pak Bet. Ar-Rahmani sifat daripada Rahim. Tunggu dulu. Jangan jabatannya dulu. Coba yang diuraikan bentuk-bentuk kata dulu. Silakan. Silatul kalimat. Ar-Rahmani dalam bentuk kata benda. Oke. Ya, cuma nanti ini memang agak rumit kalau ditanya kata benda apa. Kan ada pertanyaan lagi. Tapi sampai situ aja memang payah kita mencari-carinya. Ar-Rahman. Ar-Rahman itu kan kalau dicari kata kerjanya ada ini. Apa kata kerjanya Pak Beb? Rahimah. Itulah. Tapi kok bertemu pakai nun, kan rumit lagi kita. Nah, kalau masdarnya sebenarnya apa nih Pak Bet? Kan rahimah, yarhamu, terus? Rahman. Jangan. Masdar yang masdar. Rahimah, yarhamu, Rahman. Baris 2 dia mimnya. Iya. Gitu. Atau rahmah. Pakai tamarbutah dia. Rahmatan. Tapi ini kok pakai nun. Saya pun nggak ngerti juga saya ini kenapa begini ya. Itu yang maksud saya mau ditanya guru-guru pun nggak ada, mati pula. Belum bertemu lagi. Itu makanya banyak yang belum tahu berarti ada ilmu yang bertambah. Tapi kalau perasaan sudah tahu semua itu tanpa nggak ada ilmu. Nah, sekarang dibaca, taruhlah ini kata benda sudah. Apa tanda kata benda yang mudah dikenal? Apa Pak Bet? Bagaimana Guru? Apa tandanya ini kata benda? Mudah tandanya apa dikenal? Ada alif lam. Gitu aja. Ada alif lam. Terus berikut baru jabatannya. Jadi apa ini Pak Bet jabatannya? Menerangkan sifat dari Rabbi. Sifat dari Rabbi. Ya, ini sebenarnya kalau dilihat ke atas bukan sifat Rabbi ini. Si Rabbi ini kan hanya badal dari Allah. Menjadi sifat siapa yang pas? Sifat dari Allah. Kenapa ke bawah barisnya? Karena di
Menerangkan Rabbi ya, Bu. Kalau lo menerangkan lah kacau tuh. Mengikuti yang disifat. Iya, karena mengikut. Pak Tommy lain diam-diam. Ya, Ya, Pak fikih sistematik ya. kalau Karena menerangkan mudhof ilaih ya Pak. Hah? Kalau menerangkan jadi mudhof ilaih. Kalau menerangkan lari ke mudhofun ilaih. Iya, jadi Iya. saya tahu itu sekarang. Jadi Allah pakai alif lam enggak Pak Bet? Allah, Iya kan? ya. Selain dari dia pakai Allah memang nama. Sudah ceritanya sudah jelas. Nah, Ar-Rahman pakai alif lam, itu makanya dia mengikut dia. Jadi kalau ini saya setuju ini sifat atau naat. Tapi kalau Rabbi itu saya kurang setuju. Maka saya lebih berat kepada badal atau atap bayan boleh. Tapi sebagian saya lihat guru-guru biarpun di Mesir atau berbeda-beda ada mengatakan dia menjadi disebutkannya sifat. Ya, Sifat. itu kan mungkin antara Basrah sama Kaufah juga itu. Nah, kenapa baris Rahmani tidak Rahmana? Jadi dia mengikuti sifatnya Allah ini tadi. Karena Allah baris bawah ya, itu yang dikutnya. Terus berikut Ar-Rahmani bentuk kata dulu. Silakan Pak Bet. Bentuk Ini apa bacaannya? Ar-Rahmani, Ar-Rahman, Ar-Rahmanu. manu. Mamang ku masuk-masuk Wanda, Pak Bet jalan kok. Ar-Rahmani. Kan Ar-Rahmani tadi. Ini Ar-Rahimi apa? Oh, arah ini. Bacaan? Ini masih di Rahman. Enggak. Ar-Rahimi dibaca Ar-Rahima, Ar-Rahimu. Arah ini. Ar-Rahimi. Nah, sekarang bentuk kata dulu. Bentuk kata apa nih? Bentuk katanya Sim. Isim. Kalau ini bisa dikenal. Ada tandanya. Ini isim apa namanya? L. Kata benda apa namanya? Kata benda. Kalau sigat itu bentuk itu. Namanya ini mubalaghah. Mubalaghah itu ya isim mubalaghah berarti kata benda yang bersangatan. Timbangannya itu fa'ilun, rahimun, fakirun, syahidun. Itu makanya orang-orang syahid itu orang yang sudah betul-betul dia tetap menyaksikan Allah dimanapun berada. Maka dia berani-berani orang-orang yang syuhada itu. Ya. Kalau kita syuhada semua ini sudah hebat ini. Ya syahid. Kalau syahid berarti kalau Rahman, itu ada juga dipakai ruhama. Itu yang ruhama rahim. Kalau rahim kan satu itu. Kalau duanya coba apa Pak Bet? Kalau bentuk duanya rahimun. Kalau dua Rahimani. Ya rahimani. Berbentuk sihat mubalaghah dua. Kalau banyaknya Ruhama. itu ruhama. Sama seperti alim. Ini ada timbangannya jamak taksirnya ini. Rahimun, rahimani, ruhama. Alimun, alimani, ulama. Fakirun, fakirani, fukara. Syahidun, syahidani, syuhada. Ada timbangannya. Jabatannya sebagai apa ini Pak Ben? I'rabnya. Ya, sebagai Sifat. Ya, sifatnya sifat Allah juga atau sifat Ar-Rahman sama-sama pakai alif lam. Jadi aslinya berarti alhamdulillah Ar-Rahman, Ar-Rahmani, Ar-Rahimi. Itu jadinya. Coba kalau belajar urian munasabah ayat hubungannya gini. Dari mana taunya bahwa Maha Pengasih lagi Maha Penyayang? Apa jawab? Nah, taat gantinya. Waktu kita baca kan Ar-Rahman atau imam baca Ar-Rahmanir Rahim. Dari mana tahu kita bahwa Allah Ar-Rahmanir Rahim?
Dari Nah, lihat ke atas. Dari sini ya, yang pendek ini. karena dia Rabbul. Dari Rabbil Alamin ini. Dari sini kita tahu Rabbil Alamin ini artinya kan yang menjadikan seluruh alam, yang menanggung rezeki seluruh alam, yang menghancurkan, memutar-mutar balikkan, menentukan seluruh alam. Oh, setelah dipelajari, karena kita punya ilmu, pengetahuan, punya akal, punya berpikir, bisa tahu kalau begitu, kenapa sampai seperti ini ya? Bagus sekali peraturannya, oksigen bagus, aturan bagus. Nampak Ar-Rahman. Cuma penafsir menggambarkan yang penyayangnya nanti kalau bisa menggunakan kasihnya Allah. Itu makanya uji itu hanya miliknya. Duduk kaji itu persoalannya. Ini, Ya. Pak. Apa? Rahman Rahim itu badalnya Allah ya Pak. Bukan, hanya sifat Pak. Sifat. Makanya yang saya lebih cenderung ini jadi badal. Kalau ini badal penggantinya. Kan dia Allah, kan di sini kalau sifat kecenderungannya sama-sama pakai lam ataupun berbentuk sigat mubalaghah atau isim fa'il. Jadi seolah-olah ini bisa dikasih seperti ini, Pak. Seperti ini. Jadi Allah sama dengan Rabbil Alamin atau Rabbul Alamin. Dari mana taunya bahwa Allah nampak kasih lagi penyayangnya setelah kita mengkaji alam. Misalnya macam sekarang, segala bangunan yang berat-berat, bagaimana beratnya pun masih tetap bisa ditampung oleh bumi. Bagaimana beratnya pun bisa. Cuma goyang-goyang dia kadang-kadang, itu ada pula maksudnya. Ya, maka dibuat goyang-goyang itu kan kita nggak tahu. Gunanya untuk mengeluarkan kanal pot itu, panasnya bumi. Cuma kita yang mengamuk, kejam Allahnya. Tidak, tenang-tenang. Ya, itu stabil itu makanya kata Pak Surono, ya disesuaikan aja bangunannya. Sudah jelas dekat batang air, kita bikin rumah tentu payah. Ya tapi kan orang-orang yang nggak punya berkata, ya bisa lah ngece, aduh pici, jangan itu susah. Sebenarnya, iya itu dia pandai lah ngece, ya dan bisa lah tanah lo nak kena banjirnya kan itu. Jadi kata Pak Surono, saya termakan saya. Jadi kita menyesuaikan aja. Alalah hebat pengajian awak. Kau nak Pak Tommy? Aku giliran Pak Tommy lah kau. Pak Tommy lah pada dampung hatinya. Kalau selesai lah Prof, Pak. Jadi ya Allah gaya lo Pak Maja sampai mati Maja aja. Tapi lah kesian. Manusia harus alim. Kalau enggak belajar. Jadi dalam kemanapun pergi, jadi guru atau belajar. Tetap enggak jadi guru, kadang belajar. Banyak pelajarannya ya. Kalau tidak, berarti sama seperti apa kata Rasulullah? Lalat. Ya seperti lalat terbang kemari, sibuk udah karuan aja. Lalat. Ya, hamajun. Ya. An-nasu alim wal muta'alim. Kata Rasulullah, manusia itu harus alim, tapi itu yang saya katakan, bukan alim cari makan aja. Ya, mesti ilmunya sampai kepada Tuhan. Alim, kalau enggak belajar, enggak mengajar. Kalau enggak ada dalam posisi itu, berarti dia sudah berada seperti lalat, sibuk enggak karuan aja. Nah, ini lagi silakan Pak Tommy. Pak Tommy ini agak pendek apanya ya. Supaya jangan ragu saya hilangkan yang di bawah ini. Silakan Pak Tommy. Pak Tommy langsung dibaca sekali. Ya, baca a'udzu dulu. Ini karena ayat Al-Qur'an ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumid
Din. Kasih baris, jangan dimatikan. Yaumiddin. Maliki Maliki yaumiddin. Ya. Yaumiddin. Ini boleh membacanya dua cara. Boleh dipanjangkan, boleh gini. Ya, boleh diginikan ya. Membacanya ini. Gini. Hop. Ini diputus. Gini. Boleh seperti ini bacanya. Teorinya boleh seperti ini. Maliki yaumiddin. Boleh Maliki yaumiddin, boleh pendek, boleh panjang. Inilah namanya imam qiraat. Jadi didengar orang. Nah, ayo pergi kita kepada Rasulullah, dia diakui oleh Rasulullah. Kalau dipanjangkan berbentuk isim fa'il ya, berarti maliki, berarti si penguasa hari akhirat. Tapi kalau dipendekkan raja. Ya. Oh, dipendekkan raja. Iya. Malik kan? Kalau Malik isim fa'il, ya Malikun, si pemilik. Kalau Malik berarti raja. Jadi kalau ada imam nanti baca pendek dia Malik yaumiddin, kata salah, jangan malu aku. Atau perlu kalau sampai mata tanya nyoba aku pendek apa baca. Mau menurut qiraat koknya. Dan seorang lain panjang Malik yaumiddin, aku panjang. Iya dan panjang dan ada orang berilmu gua. Terus silakan Pak Tommy mulai. Malik ini bentuk apa Pak Tommy? Isim fa'il. Ya, kalau dibaca panjang ya. Kalau dibaca panjang Malik isim fa'il. Kalau dibaca panjang, kalau Pak Tommy baca pendek dia masdar itu. Malaka yang mulkan. Bisa. Oke. Isim, pokoknya isim ya. Lalu kenapa dibaca baris bawah? Lihat ke atas Pak Tommy. Sudah berapa tadi yang mirip? Ini tadi Pak Israel baca. Ini barisnya kemana tadi baca ini? Kalau membaca, kalau yang ini. Rabbi kan? Ini kemana barisnya tadi? Ni. Ya kan? Kalau ini kenapa? Kemana barisnya ini? Maliki. Maliki. Jadi apa kira-kira itu? Mau pilih yang gaya ini atau pilih gaya ini? Kalau ini tadi apa? Jadi Robbi ini? Badal. Badal dari Allah. Kalau ini? Ini jadi sifat. Sifat dari Allah. Kalau ini apa kira-kira? Juga dia. Jadi apa? Badal atau sifat dipakai? Badal. Cocok tuh. Saya pun lebih cocok ini badal. Tapi sebagian mengatakan sifat lagi. Kembali seperti ini. Kalau ini jelas sifat sama-sama pakai alif lam dia dengan Allah. Kalau ini berarti Maliki. Jadi seolah-olah ada pula di sini sama dengannya. Seperti ini dia. Seperti ini. Berarti seolah-olah di sini Allah adalah kalau di sini misalnya Allah pokok kalimatnya seperti ini, misalnya buat Allah pokok kalimatnya seperti ini. Kemana barisnya Allah ini? Jadi pokok kalimat dia Baris kemana? Allahu. Ya, baris depan. Baris depan. Terus yang Malik ini kemana di robah barisnya? Maliku. Maliku. Karena dia jadi khabar. Ganti nih. Maliku. Kalau Yaumiddin tetap. Jadi Allah adalah raja hari kemudian. Kalau isim fa'il boleh dibaca Allah Maliku Yaumiddin. Itu maka dia lebih cenderung kita mengatakan dia adalah menjadi badal.
Tapi sebagian orang bilang sifat, ya nggak apa-apa, silakan. Nah, kalau begitu, kenapa jadi badal? Oke. Kenapa baris bawah dia, Pak Tommy? Karena baris yang digantikannya, badal itu apa itu ganti? Itu makanya haji badal katanya. Nah, itu dia badal. Haji membadalkan haji ini kata. Jadi yang diganti ini gantinya 100%. Nanti ada pula ganti separuh. Telah datang Ustadz, apa yang datang bajunya? Bajunya yang datang. Tapi kalau nanti telah datang Ustadz, yang datang apanya? Memang Ustadznya, gitu. Atau wakilnya, kan penuh itu. Ini bajunya datang. Nah, Maliki adalah badal. Kenapa baris bawah? Karena yang digantikannya Allah baris bawah juga. Nah, sekarang Pak Tommy, kalau yauma bentuk apa Pak Tommy? Ya, yauma. Isim. Isim, kata benda. Nah, ini dibaca yauma, taruh isim. Kalau isim masih ingat enggak? Isim apa kalau menunjukkan hari? Zaman. Nah, isim zaman undang-undangnya tetap baris di atas ya. Terus baris di atas. Tapi ini ada yang mengerjakannya. Ini kemana barisnya kalau di Fatihah dibaca? Maliki yaumi. Kenapa yaumi? Karena menerangkan Maliki. Undang-undang itu mudhafun ilaih. Tapi kalau Maliki karena dia mengganti Allah. Tapi kalau yaumi baris bawah dia karena menerangkan Maliki. Undang-undang mengatakan mesti dia baris bawah. Jadi namanya ini mudhafun ilaih ya. Oke, Maliki, yaumi. Nah, sekarang ini kok dibaca pula, ini bentuk katanya ini juga. Bentuk kata apa ini? Ad-dini, bentuk kata apa itu Pak Tommy? Isim, oke. Din, ya, din. Jabatannya, kok dia baris bawah? Yaumi. Menerangkan yaumi. Suara putus-putus ya. Jadi menerangkan yaumi. Jadi semuanya Maliki Yaumiddin ini menjadi badal dari Allah. Cuma kalau diuraikan Maliki, dia diterangkan oleh yaumi. Kemudian ini menerangkan yaum. Jadi Maliki Yaumi. Dari mana tahunya kita bahwa kita akan nanti masuk ke akhirat? Coba kalau dilihat dari ayat di atas sebelumnya. Silakan. Mudah aja. Ini kan kita masih di sini sekarang, di alamin, di alam. Yang merobnya ada Allah. Terus lama-lama makin tua, terasa enak. Gigi masih cukup, tenaga masih kuat, lama-lama lemah, terus mati. Mati bukan habis begitu aja, ada nanti perhitungan dari ini. Jadi sudah tahu alam nikmat dari Allah, itu maka ada alhamdulillah. Jadi dinikmati, setelah dinikmati ini SPJ-nya ini. Ya. Ini kira-kira, jadi kalau membacanya itu sebenarnya ini sepaket ya. Kalau yang tiga ini kan untuk Allah semua ini. Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Malik Yaumiddin. Usahakan tuh waktu membacanya itu pas gitu. Paham kita? Yang tiga ini. Hadis Rasulullah mengatakan itu. Yang tiga ini milik Allah. Jadi waktu baca kita Alhamdulillah.
Rabbil Alamin. Nah, itu makanya saya katakan kalau di Rabbil Alamin ini jangan heran ya. Kalau Rabbil Alamin ini kan mengatur, mengendali, mencukupkan semesta alam. Jadi ada apa? Ada gempa, ada bentrok, ada berkelahi, ada bercerai, ada kejar-kejaran. Nah, itu sudah biasa aja itu Rabbil Alamin. Ada miskin, ada sakit, ya, ada kaki patah, ada macam-macam. Rabbil Alamin. Lakanya ini Rabbil Alamin. Jangan heran-heran lagi. Ya, ada perang dunia pertama, ada kedua, ada ketiga, ada keempat, ada berikutnya, ala biasa. Pokoknya jadi orang bagus saja ya Pak Bet. Nah, gitu ya. Ah, setelah ini baru ada Rahman. Sekarang kita akan di Rahmannya sekarang. Nah, kita sudah mengatakan walaupun kami enak-enak ini jalan-jalan pergi sana nanti ke sini. Nah, makanya orang Yahudi disebut kalau memang kamu yakin hari akhirat itu untuk kamu, coba angan mati ya, takui mati. Mauta. Lau yu'ammar alfasanah, supaya hidup selamat 1000 tahun lagi. Itu kan yang enggak aja. Ya. Ya, siapa lagi di belakang Pak Tommy? Ada lagi? Novel. Ya, Noval. Silakan Noval. Ah, ini untuk apa ini? Untuk dokter ini ya. Silakan. Noval. Nggak nyambung. Oh, enggak ada. Ada di Enggak ada yang nyambung. Enggak ada yang nyambung lagi. Ah, kata malaikat sudah aku sudah tahu nih siapa yang belajar gitu. tadi ke Jadi apa ini yang program apa ini Pak Israel, Pak Albert, Pak Tommy, Bu Sabrina, Ibu Didi, berlimonya. anak-anak tuh ada Pak. Kalau hari Minggu Mak, enggak ikut dia. ada tadi Pak sudah kasih kunci tadi tuh. Oh iya ya. Oh iya. Nah, coba siapa yang berani, ayo. Jadi waktu baca Fatihah itu atau baca Arab itu sudah mulai dirasa-rasakan tuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi. Coba Pak Bek sekali lagi, Pak Bek. Alah tadi. Alah, kalau di Meta, silakan Meta, silakan Meta. Nih. Iya, Pak Wa. Ada. Ada dari Jogja, dari Bandung. Bandung, silakan. Iya, karena iya. Jangan iya karena iya kak, gitu. Iya kak. Ini tunggu dulu. Baca. Iya kak. Iya karena budua, iya karena stain. Iya, yang enaknya kan gini. Iya kak na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, gitu enak. Ya. Nah, coba. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Gitu. Coba dirasa-rasakan dalam hati. Enak itu. Iyyaka na'budu wa iyyaka. Tapi memang ada orang cepat baca. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yang parahnya, iya karena kata berhenti pula dia. Oh, ini gawat ini. Nah, terus coba dimulai lagi. Iyaka bentuk kata baru jabatan. Silakan. Iya itu kalau tidak salah karena dia bertasydid ya Pak Wo ya. Jadi sesuatu yang dilakukan berulang-ulang. Oh, enggak. Yang berulang-ulang itu kata kerja. Jadi iyakanya dulu, coba komplit aja. Iyaka bentuk apa? Bentuk kata
kata Dan sifat, kata ganti. kata ganti. Ya, atau damir ya. Kata ganti atau damir. Kalau kata ganti, jabatannya jadi apa ini? Kata ganti. Kata ganti domir itu kan ada 14 yang model gini. Bisa nggak mengingat dari yang 14 itu? Iyahu. Itu yang pertama itu. Coba. Iyahu. Iya, Yahu, Ya. Iyaka, Iyahuma. Yang dua dulu. Iyahuma. Oh ya, Iyahu, Iyahuma, Iyahunna, Iyahum dulu. Laki-laki dulu. Iyahum, Iyahum, Baru Iyahunna, tunggu. Baru perempuan. Iyaha. Yang satunya. Iyaha, Iyahuma, Baru Iyahunna, terus belakangnya lagi engkau lagi. Iyaka. Iyaka, Iyaki, Iyakuma dulu ke samping dulu. Iyakuma. Kum. Iyahum, Iyakum. Iyakum, Iyakunna, Baru perempuan. Iyaki. Iyaki, Iyakunna, Iyakuma. Berdua dulu. Iyakuma, Iyakunna, Baru iyakunna. Kalau yang aku apa? Iya ya. Iya ya. Baru Iyana. kami. Iyana. Kan 14 itu. Ini namanya kata ganti kalau sudah seperti ini, pasti dia dalam keadaan mansub atau menjadi baris di atas dia nih. Kira-kira jadi apa ini kalau begini? Malah letaknya di muka lagi, di muka kalimat. Menjadi, silakan Bapak-Bapak. Maf'ul bih ya. Menjadi maf'ul bih atau menjadi objek. Objek. Kalau dia bentuk pokok kalimat ini iyaka diganti menjadi anta. Memang ada orang mulaikan iya ya itu yang namanya ka dengan mukhatab itu terlalu rumit. Nah sekarang yang iyaka saja dia ada kata ganti, dia adalah fungsinya menjadi objek, malah diletakkan di depan. Ini yang pelajarannya maf'ul ada yang harus di depan, ada di belakang kemarin dan itu pelajarannya. Nah baik, kalau iyaka dia jadi objek ya. Objek itu berarti ada di awalnya, tapi ini karena darurat dia diletakkan di muka. Ada fiil dan fa'ilnya. Sekarang na'budu lagi. Na'budu bentuk apa na'budu? Pak Wo, tapi kalau tasdidnya itu nggak ada artinya juga? Enggak ada. Memang dipakai yang bertasdid kata kerjanya itu kata kerja yang digandakan di tengah nanti untuk berulang supaya berkesan. Misalnya baliga menjadi balaga, kabura menjadi kabbara, pasara atau sabaha menjadi sabbaha. Itu nanti baru itu. Kalau ini enggak, memang seperti itu. Ini terbagi dua saja ini. Iya dengan anta. Jadi ini menunjukkan damarnya itu ureannya. Nah, iyaka dia kata ganti, fungsinya jadi objek. Berarti sekarang na'budu lagi. Na'budu bentuk apa? Na'budu bentuk apa? Kata kerja, kata benda, atau huruf? Kata kerja, fiil. Kata kerja itu kan terbagi kata kerja fiil madika, mudharika atau amar? Fiil mudhari. Mudhari. Apa tanda mudhariknya sini? Karena dia na'budu. Dan Lalu kalau ini fiil mudhari mana fa'il pelakunya? Nanya. Berarti dia ada itu apa yang tersembunyi? Nahnu. Inilah fiil, inilah fa'il. Mestinya kaya ini di belakang dibuat, tapi dia karena umumnya yang damir iyahu, yahuma 14 itu sudah di muka letaknya. Itu makanya di muka. Jadi itu yang jadi ada fiil, ada fa'il. Jadi iyyaka na'budu. Kalau menerjemahkan menurut kalimat per kalimat itu bagaimana menerjemahkannya? Hanya kepada iya. Hanya akan engkau atau hanya kepada engkau saja. Itu dia. Itu sudah tambahan bahasa Indonesia itu. Ya, dipakai hanya dia. Sebenarnya akan engkau saja. Jadi itu na'budu.
menyembah kami atau menghambakan diri kami. Hanya kepada Engkau saja, bukan kepada yang lain. Jadi itu makanya di Fatihah ini pengakuan kita itu tajam. Jadi kita hidup di muka bumi ini hanyalah menjadi budaknya Allah. Nah, selamat hidup, bagus. Walaupun kelihatannya oleh orang menderita, tapi itu orang yang nggak ngerti. Kalau orang yang ngerti, kalau orang baik, meninggal pun dia kan tetap dikenang orang. Tapi kalau orang jahat meninggal pun malas orang mengenang-kenangnya. Ya, nggak bagus. Nah. Itu logika berpikirnya. Ya. Terus jadi kalau begitu iyaka dhamir berfungsi sebagai objek maf'ul, na'budu fi'il dan fa'il, fa'ilnya tersembunyi nahnu. Oke. Berikut lagi wow-nya ini apa? Wow. Wa atau Wow ataf. Ataf itu arti penyambung. Berarti yang disambungkan ya. Oke. Berarti yang disambungkan apa? yang disambungkan Iyaka juga. Iyaka na'budu. Iyaka nasta'in ini. Sebenarnya di sini penyambungnya seandainya tidak ada wow ini, itu makanya kadang-kadang yang disambungkan ini sebenarnya nampak seolah-olah nggak ada artinya, tapi dia punya arti nih. Kan bisa saja begini, Iyyaka na'budu wa nasta'in, gitu. Jadi hanya kepada Engkau saja kami menghambakan diri dan hanya kepada Engkau saja minta. Tapi di sini masih dimunculkan iyakanya. Jadi iyaka ini yang disambungkan ke iyaka yang pertama. Maksudnya di dalam ayat ini kenapa masih disambungkan pula dia ke ayat yang pertama? Nah, karena begitu pentingnya. Jadi ada penekanan di situ bahasa itu. Karena penting mana warna ayat, karena sama-sama merah ya. Karena pentingnya, jadi berulang dia penegasannya. Jadi seolah-olah diulangi lagi. Hanya kepada Engkau kami menghambakan diri kami. Hanya kepada Engkau. Gitu. Minta tolong, maksudnya minta tolong untuk jadi betul-betul jadi hamba. Ya. Terus kalau begitu iyaka jadi apa pula bentuknya? Coba bentuknya, bentuk iyaka bentuk apa? Untuk maf'ul bihi. Ya, itu jabatannya. Kalau bentuknya kata ganti juga. Jabatannya atau i'rabnya menjadi maf'ul. Sama ini. Kalau ini maf'ul, mana fi'il dan fa'ilnya? Ayo. Ana. Bukan lagi. Kalau iyaka ini kan fi'il fa'ilnya na'budu. Kalau fi'il fa'il daripada iyaka mana? Nasta'in. Ini dia nasta'in. Kan didepankan semuanya maf'ulnya. Ini nasta'in. Nasta'in ini bentuk apa? Nasta'in. Bentuk fi'il mudhari. Fi'il mudhari. Apa bedanya na'budu fi'il mudhari juga? Kalau nasta'in fi'il mudhari juga, apa bedanya? Ayo berlomba. Yang satu mansub, yang satu marfu. Enggak, sama-sama. Nasta'ina bentuk Mana? Kan nasta'inu, enggak dibaca. Na'budu fi'il mudhari juga, nasta'inu fi'il mudhari juga, apa bedanya? yang satu tunggal, Guru. Satu banyak. Mana tunggal pula? Kan kami pula. Nasta'in kami juga. Ayo, siapa dapat? Putar kepala. Ini mau berakhir ini, sudah lewat jam 8 nih. Enak kali belajar tempat. Nasta'in ini. Nasta'in fil mudhari. Ya. Ya, Pak Israel. Fil mudhari ya, Pak. Marfu. Fi'il mudhari. Ya, nasta'inu fil mudhari. Na'budu, apa bedanya antara dua fil mudhari ini? Di sini ada tambahan sim. Kurang. Tambahan? Sin semata. Sinta. Nah. Sebut sin. Alif simta.
Alif sinta. Ya, alif sinta. Kalau nak budu, Dah dapat nama. Ini Namu. fi'il asli mudhari. tiga. Asli. Ya, Mudhari. asli tiga. Apa fil madinya nak budu? Na'budu. Pada. Na'budu. Abada. Apa fil madi nasta'inu? Ana. Ista'ina. Fi'il madi. Ya, Istana. ya, ista'ana. 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 Bertambah alif sinta. Apa tiga hurufnya ista'ana? Ista'ana. Ana. Iya, ana itu sakit atau sehat? Sakit. Sakit. Nah, gitu. Sampai ke situ. Sakit. Maka orang kalau mendang-dang, apun dikaji orangku dari tadi tuh. Gay, Nanti dikaji orangku kok. Baru tadang ada wak tak kuatin dah. Kalau di pesantren lah biasa tuh. Lah. Ya Allah. Ini ya. Mana fa'ilnya nasta'inu meta? Nahnu. Nah. Iya. Ya. Kalau ana artinya tolong. Kalau ana telah menolong dia. Kalau nasta'inu bagaimana mengartikannya? Minta tolong. Kami minta tolong. Kami minta tolong. Minta. Yang mana menuntut artinya? Untuk dituntut. Kalau dituntut itu pakai alif sinta. Alif sinta. Itu makanya kalau ghafara itu artinya memberi ampun. Memberi ampun. Kalau minta ampun apa? Istighfar. Kalau minta ampun aku? Astaghfiru. Iya, astaghfiru. Jangan minta ampun aku, astaghfirullahalazim. Gitu. Jadi itu yang saya sedihkan, umat Islam di dunia muncul menggarik-garik tapi tidak ngerti sama hal kabra, mantra, enggak diajar. Ya sudahlah, yang tua-tua biarkan aja, mudah-mudahan masuk surga saja. Yang muda-muda jangan dibiarin. Wahai bapak-bapak, ibu-ibu yang punya ilmu, yang punya kemampuan, mari kita bantu, kita dorong anak cucu kita supaya dia pandai seperti kita. Nanti kalau sudah pandai, kehidupan dunia makin penuh kedamaian dan kasih sayang. Sampai ada lagi? Ya, enggak ada nampaknya. Sampai sini aja dulu. Ya, ilal liqa. Mari berdoa. Allahumma faqihna fid-din wa 'allimna al-hikmah wa taqwil wa 'allimna lughatal Qur'ani wa 'allimna lughatal Arabi. Ya, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ilal liqa. Assalamualaikum. Syukran Ustaz. Aywa. Salam.